Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi syarafa bihi ila syarifi al-iman wa wa'adahum bi dukhulil jannati khalidina fiha wa naqulu wal jannati. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-wasilatul 'uzma fi nailil ghufran. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi as-sadiqina bil iman وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اقبلوا دين الإسلام فإنه حق وعوده وعلى الغفران واستيقوا في طلب كماله بفعل الأوامر واجتناب المناهي والطغيان. وقال صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bil hasan aw kama qala fil hadis. Hadirin jamaah Jumat Allah, pertama sekali mari kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang selama ini dan selalu akan kita terima, karena pada dasarnya banyak orang yang mendapatkan nikmat seperti apa yang kita dapatkan, nikmat yang banyak sekali, termasuk kita kesempatan sama saat ini. Kita hari ini dapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid tersebut. Banyak saudara kita yang mempunyai mendapatkan nikmat yang sama dengan yang benar-benar kita, namun mereka tidak atau belum melaksanakan kesempatan tersebut atau menggunakan kesempatan tersebut seperti yang kita sampaikan hari ini. Oleh karena itu, kita orang yang merasa terpilih dan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Jumat ini. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Hadirin bahagia Allah, salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kepada kita semua yang senantiasa berharap kita tetap diakui sebagai umatnya, dan pada saat nanti kita termasuk orang yang berhak mendapatkan syafa'atul 'uzma fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, rahmatullah. Mari kita mencoba untuk menjaga
dan senantiasa menjaga iman dan takwa yang ada dalam hati kita ini. Jangan sampai iman dan takwa ini bergeser sedikit saja dari hati kita, karena ia akan menentukan kebahagiaan kita. Kita termasuk bahagia atau sengsara, kita akan diukur dari iman dan takwa yang ada dalam hati kita ini. Oleh karena itu sangat penting kita menjaga iman dan takwa ini. Sekarang kita sadar bahwa iman itu punya sifat yazidu wa yanqusu. Iman itu punya sifat kadang-kadang bertambah, tapi lebih sering untuk berkurang. Oleh karenanya, maka kita jaga jangan sampai iman ini berkurang. Paling tidak stabil, jangan sampai berkurang sedikit pun dari hati kita ini, sehingga kita bisa menjaga dan kita senantiasa bisa mendapatkan hidayah dari Allah SWT, dan kita termasuk orang yang bahagia fid dharain. Allahumma amin. Takwa dalam arti fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat. Takwa dalam arti kita berusaha melaksanakan segala perintah yang disyariatkan dalam agama. Jadi contohkan Rasulullah SAW, entah itu sekecil apapun perintah itu, namun kalau itu disyariatkan dan dicontohkan Rasulullah, mari kita ikuti. Meskipun sekedar hanya ketika dalam berwudu, kita disunahkan beristinsyak, menghirup air, masukkan dalam hidung, kemudian kita lepas kembali. Namun meskipun yang sedikit itu, yang sekecil itu yang kadang-kadang kita sering tidak lakukan, itu manfaatnya luar biasa. Ketika seorang terkena penyakit, barangkali penyakit pilek atau flu, tapi dengan menjaga istinsyak ini, kita melaksanakan istinsyak ini, maka segala penyakit yang ada dalam hidung kita akan hilang. Apalagi dalam kesehatan, air yang kita hirup kemudian kita keluarkan itu ada sedikit garam di situ, akan menghancurkan segala penyakit yang ada dalam hidung kita. Oleh karena itu, kalau dulu ada pandemi yang mungkin sekarang masih ada, kita takut sekali dengan penyakit itu. Tapi kalau kita biasakan dan menggunakan istinsyak ini, maka ketika kita akan diswab, akan dites, maka akan lepas, tidak terbebas dari penyakit itu. Itu contoh yang sangat ringan yang kadang-kadang sering kita lupakan dan tidak laksanakan. Artinya syariat itu sekecil apapun pasti ada manfaatnya. Sebaliknya maksiat sekecil apapun itu tentu ada mudaratnya. Satu contoh, kita biasa bangun malam. Suatu saat karena mungkin kita capek, kemudian kita bangun sebelumnya. Pada saat tertentu kita bangun seperti yang kita hendaki, tapi pada saat itu kita enggan untuk bangun. Coba kita perhatikan, besok lagi kita mungkin akan membuat hal ringan, karena ini hanya sunat, kita tidak bangun lagi. Besok lagi demikian. Itulah. Meskipun itu tidak maksiat pada orang lain, tapi kita anggap itu maksiat pada diri kita sendiri, tapi tentu ada mudaratnya untuk kita sendiri. Jadi saya ulangi lagi bahwa syariat sekecil apapun itu pasti ada manfaatnya, dan maksiat sekecil apapun itu tentu ada mudaratnya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, warahmatullah. Saya akan menyampaikan sebuah contoh atau sebuah perintah yang disampaikan Rasulullah SAW. Beliau pernah bersabda, nikmatani maghbunun linnas, as-sihhatu wal faragh.
as-sihhatu, sehat, al-faragh, dan kesempatan. Rasulullah pernah menyampaikan ada nikmat, dua nikmat yang sering manusia itu melupakan dua nikmat itu. Yang pertama, nikmat sehat. Nikmat sehat, kadang-kadang kita sering saya tidak sadar bahwa sehat itu adalah nikmat dari Allah. Dan kita tahu bahwa nikmat itu merupakan nikmat dari Allah ketika kita mengalami sakit. Ketika hidung kita mampet karena penyakit flu, maka pada saat itu kita sambat atau meraih pada Allah, ya Allah, betapa susahnya untuk bernafas. Apalagi ketika kita sholat, sujud, kemudian hidung kita mampet, maka sangat sulit untuk bernafas. Maka pada saat itu kita sambat pada Allah. Dan pada saat itu kita sadar bahwa betapa nikmatnya kalau hidup kita tidak mampet. Dan itulah kadang-kadang kita baru sadar bahwa ternyata nikmat hidup longgar itu merupakan nikmat yang besar Allah SWT. Sering kita melupakan nikmat yang seperti itu. Kemudian setelah kita sadar bahwa sehat adalah nikmat, maka bagaimana kita bisa menjaga sehat itu agar tetap jiwa kita dan agar kita tetap sehat. Kita jaga sebaik-baiknya. Bagaimana caranya kita untuk sehat? Dan dengan sehat itu maka kita akan ringan melaksanakan syariat apa yang diberikan Allah pada kita semua. Yang pertama itu. Yang kedua, al-faragh, kesempatan. Kita banyak kesempatan yang kita miliki. Kita diperintahkan oleh Allah, kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Diperintahkan hanya untuk menyembah pada Allah, tidak ada yang lain. Kemudian kalau kita lihat ibadah beda, waktu yang kita miliki, yang disyariatkan pada kita dalam satu hari satu malam, kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Kalau kita hitung satu kali sholat itu kira-kira makan waktu hanya 5 menit. Kalau satu hari satu malam kali 5 kali berarti hanya 25 menit. Sedangkan waktu yang ada 24 jam. Kemudian waktu lebihnya itu kita gunakan untuk makan. Mari kita merenung kesempatan ini seberapa yang kita sudah laksanakan untuk melaksanakan perintah Allah, untuk melakukan ubudiyah pada Allah SWT. Dan semua kita nanti akan menyesal ketika di hadapan Allah karena kita banyak kesempatan ternyata kita tidak gunakan kesempatan itu. Ada sebuah kisah, ada seorang sahabat namanya Sauban. Suatu saat Sauban ini di hadapan Rasulullah, dia mengatakan, andaikan semuanya, andaikan lebih lama, andaikan baru. Setelah dia mengatakan itu, dia meninggal. Ada sahabat yang lain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, karena dia bicara seperti itu, kemudian dia meninggal dunia. Apa maksudnya? Ya Rasulullah menerangkan bahwa Sauban itu pernah dia mengatakan dia bersama seorang, andaikan semuanya. Suatu saat dia bersama seseorang itu sedang kelaparan. Kemudian dia makan nasi bungkus, hanya satu bungkus. Kemudian melihat tetangganya, lihat temannya itu tampak sekali merasa ada keinginan untuk makan. Maka Sauban tergerak hatinya untuk memberikan separuh dari apa yang dimiliki itu. Kemudian makan bersama, satu bungkus untuk berdua. Ketika dia menjelang meninggal dunia, ditampakkan pahala memberikan sedekah yang hanya separuh itu,
ada separuh bungkus tadi. Alangkah indahnya pahala itu, alangkah luar biasanya pahala itu. Maka dia menyesal, kenapa tidak saya berikan semuanya. Maka dia mengatakan, andaikan semuanya. Kalau semuanya saya berikan, dan saya tidak akan kelaparan karena saya pagi sudah sarapan, maka pahalanya tentu akan lebih besar, lebih baik daripada yang kita lihat itu. Yang pertama. Yang kedua, andaikan lebih lama, suatu saat dia menolong orang buta mau menyeberang ke masjid, menyeberang jalan menuju ke masjid. Maka dari seberang jalan itu, sahabat melihat dia kesulitan karena ramai jalan, maka dia tuntun orang itu sampai ke masjid. Hanya sekedar menyeberangkan jalan orang buta itu ke masjid, maka pahala orang itu ditampakkan ketika akan meninggal dunia. Sungguh luar biasa pahalanya. Sehingga dikatakan, andaikan lebih lama. Kalau tadi dari rumah saya tuntun, betul luar biasa pahala itu. Hanya sekedar menyeberangkan jalan saja, pahala seperti itu. Maka tentu akan lebih besar pahala itu ketika lebih lama, tidak hanya sekedar menyeberangkan dari seberang jalan. Yang ketiga, adegan baru. Pernah Sauban bersama seorang yang dia itu sangat butuh pakaian. Tampak sekali pakaian itu kusut dan dia sangat butuh pakaian. Karena dia hanya satu yang dia miliki, baik untuk kerja, untuk sembahyang, untuk kegiatan apapun, hanya satu pakaian itu. Pada saat itu Sauban tahu, maka dia berikan pakaian yang dia pakai kepada orang itu. Padahal di rumah masih banyak pakaian yang baru yang belum pakai. Kalau dia berikan pakaian yang baru dan hanya sekedar pakaian bekas itu, maka pahala yang diperlihatkan Allah ketika meninggal dunia itu luar biasa, indah sekali. Maka dia menyesal, kenapa tidak saya berikan pakaian yang baru? Hanya bekas saja seperti itu indahnya pahala itu. Maka bagaimana kalau yang baru saya berikan, tentu akan lebih indah. Hadirin berbahagia Allah. Tentu kita semua nanti juga seperti itu akan menyesal. Kita punya kesempatan, kita punya hal-hal yang kita miliki, yang saat ini kita bisa sampaikan kepada orang lain yang sangat butuhkan. Tapi kenapa kita tidak sampaikan kepada orang lain? Kita punya tenaga, kenapa kita tidak sampaikan tenaga itu kepada orang lain? Kita bantu mereka yang lemah. Kita punya harta, kenapa tidak kita berikan kepada orang lain? Karena kita sudah lebih dari itu. Kita punya ilmu, kenapa kita tidak memberikan ilmu itu, berbagi ilmu pada orang lain? Itu hanya kita miliki sendiri. Nanti akan menyesal dan menyesal. Oleh karena itu, sekedar peringatan dari seorang khatib ini, mari kita paling tidak mengurangi penyesalan pada saatnya nanti kita berikan apa yang kita miliki pada orang lain. Paling tidak kita khairun nas anfa'ul nas. Kata Rasulullah, orang yang paling baik adalah orang yang lebih bisa bermanfaat pada orang lain. Itulah yang disampaikan. Barakallahu fil Qur'an wa nafa'ana wa iyyakum fi al-ayati. Aku qul hadza wa sallallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولم يزل قائلا عظيما
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل حميد مجيد اللهم اغفر لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا ذرياتنا وذريتنا أقربائنا وأصحابنا وجيراننا من أهل العلم الخير من عبادك الصالحين من عبادك الصابرين من أهل طاعتك أجمعين من أهل القرآن من أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين.